Hey, subscribe dulu lah. Halo semuanya, jumpa lagi di video reaction No Indut hari ini ya. Semoga semuanya selalu di dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke ya, kali ini Noi mau lihat satu video bahasa Indonesia berkembang di Malaysia. Netizennya bilang inilah satu-satunya bangsa yang pelik. Nah, ini tentang perkembangan bahasa Indonesia dan ternyata memang sudah di 54 negara ya, termasuk negara jiran Malaysia. Oke, langsung aja kita lihat videonya sama-sama ya. Okey, sekarang ni saya tak faham. Memang salah Tak faham. kita nak pakai bahasa Indonesia. Oh, kalau macam tu tak apalah. Tak apalah. Atanua Media ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Oke, di video kali ini kami masih membahas tentang seputar bahasa Indonesia yang mana saat ini sedang digandrungi oleh kaum muda ataupun generasi milenial negara jiran Malaysia. Hal ini bukan hanya pepesan kosong belaka, namun sebuah survei yang dilakukan oleh warga negara Malaysia sendiri dan juga bukti-bukti dari cuitan ataupun video-video dari netizen Malaysia sendiri. Bila pergi ke Indonesia, dia cakap dalam bahasa Indonesia. Bila orang Indonesia datang ke Malaysia, dia tukar kepada dialek Indonesia pula. Lepas tu beli orang bukan Melayu, tak boleh cakap Melayu dengan baik. Dia juga nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Inilah dia satu-satunya bangsa yang pelik dan tak ada arah tuju. Bangsa apakah itu? Kenapa aku orang Malaysia suka ngomong bahasa Indonesia? Pertama, bahasa Indonesia tuh mudah untuk dipahami, Mudah untuk dipahami dan gampang itu berinteraksi dengan orang lain tuh gampang. Misalnya kita keluar negara juga, turis kita tuh bakalan ngomong bahasa Indonesia, nggak ngomong bahasa Melayu itu. Dan mudah kedua, untuk aku berinteraksi, terpengaruh dengan sinetron. Jadi lagi-lagi dari bisa sinetron ngomong ya. bahasa Indonesia karena sinetron. Dan kenapa aku suka ngomong bahasa Indonesia? Karena ketularan sama sinetron. Ketularan sinetron, lagi-lagi sinetron ya. Lagi-lagi karena sinetron. Saya ucapkan kepada ahli panel dan hadirin yang dikasihi. Bagaimanakah TikTok boleh menjadi medium penyebaran bahasa Indonesia dalam kalangan masyarakat kita? Mohon penjelasan. Terima kasih atas soalan yang sungguh bernas, Saudari Nisa. Tapi sebelum saya menerangkan bagaimana TikTok ini boleh menjadi medium penyebaran bahasa, izinkan saya untuk terangkan serba sedikit tentang apa itu penyebaran bahasa. Jadi berbalik semula pada soalan, iaitu bagaimana TikTok ini boleh menjadi satu medium penyebaran bahasa Indonesia kepada masyarakat di Malaysia, terutama dalam golongan pelajar. TikTok ini merupakan media sosial yang mempamerkan video-video pendek. Daripada data yang dikumpulkan, kalau boleh kita lihat pada skrin, telah ditunjukkan seramai 58.1% responden kita, iaitu daripada 105 orang pelajar Universiti Malaya, telah memilih TikTok sebagai media sosial, aplikasi media sosial yang utama yang mampu menyebarkan pengaruh bahasa Indonesia dalam masyarakat tempatan. Seperti yang anda semua tahu, YouTube merupakan satu medium atau aplikasi yang membolehkan seseorang itu untuk menonton video yang berdurasi panjang. Dan selalunya video-video yang berdurasi panjang ini adalah dalam bentuk filem ataupun drama-drama yang berseris. Jadi kalau awal kita lihat itu media sosial urutan pertama di Malaysia, TikTok terutama yang sekali pelajar bahasa Universiti Indonesia Malaya, selalunya di dalam Malaysia. YouTube ini mereka akan menonton sinetron yang biasanya episodnya lebih kurang 100 episod. Selain itu, melalui YouTube juga, mereka juga boleh mendengar kompilasi lagu Indonesia yang popular. Oleh itu, pada pendapat saya, itulah merupakan satu alasan yang mana pendedahan yang lama atau panjang itu menyebabkan tersebarnya bahasa Indonesia. Okey, baik. Terima kasih kepada Saudari Nisa. Jadi, pada pandangan saya, muzik atau lagu dapat menjadi faktor kepada penyebaran bahasa Indonesia dalam kalangan pelajar Universiti Malaya kerana kebanyakan lagu Indonesia ini menggunakan bait-bait lirik yang dihasilkan secara jujur dan tulus daripada hati, kemudian terus disampaikan melalui sesebuah lagu. Secara umumnya, golongan influencer ini adalah golongan yang berpengaruh dan mampu untuk
menyebabkan pengaruh bahasa mereka dalam kalangan pelajar di Universiti Malaya. Apa sahaja yang dilakukan oleh golongan influencer ini akan diikut-ikut dan pelajar juga akan terikut-ikut dengan apa sahaja yang mereka lakukan. Hal ini termasuklah dari aspek bahasa. Jadi trend maker ya. Golongan pelajar, terutama pelajar Universiti Malaya, senang terikut dengan aspek bahasa yang dituturkan oleh influencer ini. Benda-benda tular atau trend baru di media sosial sering bermula dari Indonesia. Seperti yang kita tahu, drama Indonesia ini memang daripada dulu lagi telah banyak disiarkan di siaran TV di Malaysia. Malah sejak beberapa tahun yang lepas, Astro sendiri telah menyediakan satu saluran khas untuk rancangan televisyen dari Indonesia saja. Jadi kalau sesiapa yang meminati drama Indonesia, mereka boleh membeli saluran tersebut untuk menonton drama-drama khas daripada Indonesia. Ada aplikasi tertentu ya untuk bisa menonton film-film Indonesia. Tapi saya pasti ramai yang menonton drama-drama Indonesia sewaktu mereka kecil. Nah, terlepas dari hal tersebut, ekspansi bahasa Indonesia ke negara jiran dapat dikatakan ada peran penting dari media sosial, film ataupun sinetron dan juga melalui lagu-lagu dari Indonesia. Kemudian ada juga kreativitas dari konten kreator ataupun influencer Indonesia yang memviralkan konten-konten media dari Indonesia, sebagaimana yang diakui oleh netizen negara jiran sendiri. Dan di pihak lain ada juga peran tenaga kerja Indonesia, sehingga hal ini akhirnya membuat resah orang tua maupun pemerhati bahasa Melayu di negara jiran. Anak buah saya, 2 orang terpengaruh sama YouTuber Indonesia. Diorang ni tiada bapa dari kecil. Jadi beginilah ini ceritanya. Disuruhnya emak diorang berlaki baru. Cari laki Indonesia, mesti diorang bilang bertuah punya budak. Dia mahu bapa barunya orang Indonesia. Serius lagi anak-anak, senang betul dia orang minta-minta macam minta ayam goreng. Astaga, kenapa anak-anak sekarang? Yang main dah udah. Anak buah saya 2 orang terpengaruh sama YouTuber Indonesia. Di mana bermulanya bahasa Indonesia? Sama YouTuber Indonesia. Siapa yang suka Indonesia? Mak dia ke anak dia? Sebenarnya mak dia ke anak dia yang suka Indonesia? Nampak gayanya mak ni hari-hari tengok sinetron ni. Kena kasih bilang Kak. Rata-rata anak macam tuh di orang tengok dari YouTube. Kesian anak-anak, sorry palis bahasa sendiri pun tidak paham. Anak siapun gara-gara anak sapun entah gara-gara tengok YouTube entah. Saya semakin jauh sama kita tak lebih. Ini netizen Malaysia ya, komentar-komentarnya ya. Bodoh. Bahasa Batak. Bahasa bodoh kali kau. Ya, meskipun ada reaksi sebagai ekspresi kegelisahan dari orang tua di negara jiran, namun seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan media-media, maka ada kemudahan proses ekspansi bahasa Indonesia ke negara jiran, dan hal ini secara tidak langsung terjadi dengan sendirinya. Kemudian dengan ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO, maka secara perlahan akan menambah jumlah penutur bahasa Indonesia di luar negeri. Nah, itu dia video pembahasannya ya teman-teman ya. Jadi memang bahasa Indonesia itu digandrungi ya di Malaysia.
banyak orang tua yang resah gitu. Dilihat dari komentar-komentar tadi yang disebutkan sama Mimin ya, banyak orang tua di Malaysia itu jelas-jelas resah gitu ya. Di semua tuh jelas di kolom komentar itu bahwa anak-anak mereka itu ya benar-benar gitu ya sudah hampir lupa dengan bahasanya sendiri. Karena seringnya mereka nonton semacam video di YouTube, banyak konten-konten YouTube yang berasal dari Indonesia, terutama TikTok itulah ya media sosial di urutan pertama yang banyak mempengaruhi anak-anak di sana untuk lebih mudah lagi dalam berbahasa Indonesia gitu. Selain sinetron ya, ada remaja tadi mengatakan saya bisa berbahasa Indonesia itu karena ketularan sinetron, dan juga bahasa Indonesia itu lebih mudah untuk dipahami, lebih mudah untuk berinteraksi, bahkan seandainya keluar negeri pun orang-orang luar mungkin lebih mudah berkomunikasi dengan kita dalam bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Melayu gitu ya. Apalagi sekarang kan bahasa Indonesia itu sudah diresmikan di UNESCO sebagai bahasa internasional ya. Dan tadi ada kisah lucu ya, ada seorang anak nggak punya ayah gitu ya, sebutnya yatim ya. Nah dia berbicara sama ibunya, pengen punya ayahnya orang Indonesia. Jadi ibunya itu suruh cari suami baru orang Indonesia katanya gitu ya. Sampai segitunya coba. Dan ada komentar juga yang mengatakan, saya heran anak sekecil itu sudah pandai memaki dengan bahasa Indonesia. Terpengaruh dengan sinetron udah pasti itu ya. Sinetron itu kan acting yang ada acting marah, actingnya, jadi mereka itu ya niru-niru dari situ ya. Ini semua tambah membuktikan aja kalau bahasa Indonesia itu ya fakta ya, bukan hanya pepesan kosong, memang sudah mempengaruhi sebagian rakyat Malaysia, terutama anak-anak milenial ya, anak-anak yang generasi-generasi sekarang gitu. Mereka hampir benar-benar hampir lupa dengan bahasa mereka sendiri. Oke ya, kitanya sampai di sini dulu video reaction dari Noi. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video reaction selanjutnya. Bye.